Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Tismawati akan menjelaskan mengenai aliran filsafat materialisme. Pengertian aliran filsafat materialisme. Aliran filsafat materialisme berpandangan bahwa realitas adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual ataupun supranatural. Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide, bukan ide yang menentukan materi. Bagaimana ciri-ciri filsafat materialisme? Ciri-ciri filsafat materialisme diantaranya yaitu: yang pertama, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang kedua, segala yang ada berasal dari satu sumber yaitu materi. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Sejarah lahirnya filsafat materialisme diawali oleh Demokritos yang merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut atomisme. Demokritos beserta para pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi, yang disebut atom. Kemudian dilanjutkan oleh Ludwig Farbes menerangkan suatu metafisika materialistis, yaitu suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Oleh karena itu, ia ingin mengganti idealisme Hegel dengan materialisme. Jadi menurut Farbes, yang ada hanyalah materi, tidak mengenal alam spiritual. Tokoh-tokoh materialisme. Saya akan menjelaskan 4 tokoh materialisme. Yang pertama, Demokritos, tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf atomis dan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut atomisme. Yang kedua, Julien de la Mettrie, tahun 1709 sampai 1751. Ia adalah seorang dokter dan filsuf. Menurutnya, binatang dan manusia dianggap sama, tidak ada bedanya karena semuanya dianggap sebagai mesin. Yang ketiga, Ludwig Farbes, tahun 1804 sampai 1972. Ia adalah seorang filsuf antropologi. Menurutnya, manusia adalah nyata sedangkan semesta hanyalah objek pikiran manusia. Yang keempat, Karl Marx, tahun 1813 sampai 1883. Ia adalah seorang filsuf ekonomi dan sejarawan. Menurut pandangannya, bukan keadaan manusia yang menentukan kesadaran manusia. Yang menentukan keadaan manusia, tetapi keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia. Aliran filsafat materialisme terdiri dari 5 aliran. Yang pertama, materialisme modern, mengatakan bahwa alam itu merupakan kesatuan materi yang tidak terbatas. Yang kedua, materialisme mekanik, adalah teori yang mengatakan semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Yang ketiga, materialisme alam, mengatakan bahwa bahan tanpa jiwa mungkin dapat hidup, tetapi jiwa tanpa bahan tidak mungkin bisa hidup. Yang keempat, materialisme dialektika. Menurut materialisme dialektika, dunia ini tidak ada sesuatu selain benda dalam gerak. Benda tidak akan bergerak kecuali dalam ruang dan waktu. Yang kelima, materialisme historis, yaitu perkembangan menuju sejarahnya manusia. Kelebihan dan kekurangan filsafat materialisme. Kelebihan filsafat materialisme diantaranya: pertama, teori jelas berdasarkan teori pengetahuan yang sudah umum. Yang kedua, isi
mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya dan diorganisasi dan selalu berhubungan dengan secara perilaku. Kekurangan filsafat materialisme yaitu dalam dunia pendidikan, aliran materialisme hanya berusaha pada guru dan tidak memberikan kebebasan kepada siswanya. Sekian penjelasan tentang materi filsafat materialisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.